بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Baik, kami terjemahkan secara lafziyah dan jamaah menyimak. Qala, iblis berkata, fabima, maka dengan apa, aghwaytani, engkau menghukum saya tersesat, la aq'udanna, sungguh saya akan duduk, lahum, pada mereka, sirataka, jalan engkau, al-mustaqim, yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada ayat ke-16 dari surah Al-A'raf ini, Allah mengingatkan kita akan misi dari iblis laknatullah alaih yang sebelumnya telah diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni bumi ini sampai akhir zaman, yang berarti umurnya adalah seumur bumi ini. Lalu ketika dia telah divonis sesat, dihukumi sesat oleh Allah Subhanahu wa taala karena pembangkangan yang dilakukannya, tidak mau taat kepada Allah untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, maka dia kemudian menyatakan, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dia berkata, disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka sungguh-sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan iblis ini untuk menjadi musuh yang akan menguji kualitas keimanan umat manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan jin dan syaitan manusia yang akan senantiasa membisikkan perkataan-perkataan yang indah tetapi menyesatkan. Dan itulah strategi iblis laknatullah alaih. Di dalam surah Al-Hijr misalnya ayat ayat 39, Allah berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi sama, disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh aku akan menghiasi mereka di dunia ini, di bumi ini. Nah, jadi pintu masuknya iblis untuk menggoda, menyesatkan dan menggelincirkan umat manusia itu dari pintu syahwat dan syubhat. Pintu syubhat ini segala bentuk kemaksiatan, dosa, al-fasya itu dikemas, dihiasi, dibuat menarik dan bahkan dimudahkan. Itulah sebabnya segala bentuk perbuatan dosa, termasuk hal yang tidak bermanfaat, itu begitu mudah dilakukan dan mengasyikkan. Misalnya ghibah. Ghibah jelas-jelas dosa besar. Tapi kalau orang sudah mulai ghibah, itu sampai berjam-jam dia bisa duduk itu.
dan tidak pernah akan puas itu. Ya, dengan berbagai macam bumbu-bumbunya yang mengasyikkan. Nah, begitu juga perbuatan yang tidak bermanfaat, menonton drakor ya. Ya, drama Korea. Ya, saya juga cuma sering dengar juga orang drakor apa gitu kan. Ya, atau sinetron yang bersambung itu. Jadi ibu-ibu itu kalau sudah duduk itu bisa hangus itu masakannya gitu. Itu mengasyikkan. Kalau kita bapak-bapak sebagian, ya mungkin nonton bola lah begitu ya, Piala Dunia gitu. Itu kalau nonton bola itu bisa berjam-jam itu, dari pagi, dari tengah malam sampai subuh dini hari, itu ndak pakai kopi ndak ngantuk gitu. Ya, tapi kalau qiyamul lail sudah bawa satu termos itu masih ngantuk. Kenapa? Memang itu la uzayyinanna lahum fil ard. Jadi perbuatan dosa dibuat menarik atau menghiasi dunia sehingga menyibukkan. Jadi sesungguhnya bukan perbuatan dosa, tetapi hal-hal yang dibolehkan, mencari rezeki, ya, kemudian hal yang bermanfaat sesungguhnya. Tetapi kalau itu sudah berlebih-lebihan, itu sudah melebihi dari kadar yang seharusnya. Misalnya pada pembahasan kita sebelumnya, mencari rezeki itu kan dianjurkan. Ya, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Nah, jadi iblis itu misalnya bisa saja membisikkan bahwa ini kan juga perintah Allah gitu, untuk mencari rezeki Allah. Tapi dia lalaikan kita, wadhkurullaha katsira, itu diabaikan. Sehingga tidak ada sama sekali orientasinya itu untuk ibtigha mardatillah. Semata-mata untuk dunia, semata-mata untuk kesenangan gitu. Tidak lagi teringat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, itulah strategi iblis. Dan lebih dahsyat lagi pada ayat berikutnya kan, dari 4 penjuru. Ulama menjelaskan panjang lebar itu bagaimana strategi iblis itu. Nah, kalau tazyin ini tidak cukup, artinya dia tidak cukup menyibukkan dengan dunia, dia tidak mampu masuk di situ, dan juga tidak mampu menggoda untuk menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, maka dia masuk dalam pintu ibadah, pintu agama, yaitu melalui syubhat. Wah, ini lebih berbahaya lagi gitu. Nah, syubhat ini adalah satu pemahaman, keyakinan yang secara lahiriah itu nampak seperti ajaran agama atau kebaikan, tapi sungguh itu adalah merupakan kesesatan. Kesesatan. Jadi alasannya ikhlas. Ini kan kita ikhlas kepada Allah SWT. Contohnya ya, misalnya gini, ada satu golongan yang selalu mengangkat hadis kecintaan kepada Ahlul Bait. Itu benar adanya. Hadisnya sahih gitu. Tapi itu hanya topeng saja. Tapi tujuan dia sesungguhnya adalah melaknat dan mencaci maki sahabat yang lain gitu. Jadi dia menunggangi kecintaan kepada Ahlul Bait itu untuk menyerang sahabat-sahabat yang lain. Nah, di sanalah dibanding-bandingkan. Ini kan kebaikan yang dikemas dengan kesesatan gitu. Nah, banyak hal yang lain lagi. Ada orang yang karena orientasinya itu ingin mencari jalan untuk lebih mengenal Allah SWT, lebih dekat dengan Allah SWT, itu sampai berlebihan gitu. Sampai sudah menganggap bahwa dirinya sudah menyatu dengan Tuhan. Wal'iyadzubillah gitu. Nah, jadi ini luar biasa iblis ini. Tidak ada yang lepas itu. Meskipun nanti ada di ayat berikutnya itu kan 4 arah itu, dari depan, belakang, kiri, kanan, tetapi itu masih ada jalan atas dan jalan bawah itu. Kemudian orang-orang yang ikhlas, dan memang proses untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, memurnikan pengabdian sepenuhnya kepada Allah SWT, itu juga bukan sesuatu yang mudah, berat sekali ya. Tingkat ketakwaan yang paling tinggi itu katanya adalah ikhlas itu. Dan hanya itulah yang bisa terselamat dari godaan iblis. Kemudian siratal mustaqim
Ini berulang-ulang disebut oleh Allah SWT as-sirat al-mustaqim mulai dari surah Al-Fatihah ya. Dan ayat-ayat berikutnya. Intinya di situ jalan yang lurus adalah at-tariqul ladzi la wijaja fi. Jalan yang tidak ada bengkoknya, tidak ada kekurangan. Ya, jadi penuh dengan kesempurnaan. Tiada lain itu adalah dinul Islam dan Al-Qur'an. Ajaran Islam dalam sebuah ayat dikatakan siratal mustaqiman, kemudian ada dinan qiyaman. Dialah agama yang lurus. Agama yang sempurna, agama yang syamil, kamil itu, dan berlaku hingga akhir zaman, dan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya, dan itulah Al-Qur'an ya. Sehingga misi iblis itu memang menjauhkan kita dari Al-Qur'an, menjauhkan kita dari Islam dengan berbagai macam strategi, dan tentunya sangat profesional karena umurnya seumur bumi ini, sementara kita ini umumnya hanya 60 tahun gitu, bisa dibayangkan. Ya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.